Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis tanaman sayuran dan deskripsinya, hari ini kita akan belajar tentang tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, di dalam tahapan budidaya tanaman sayuran ada beberapa subtopik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sarana budidaya tanaman sayuran. Ada dua topik yang akan dibahas dalam sarana budidaya tanaman sayuran, yaitu yang pertama adalah peralatan budidayanya dan yang kedua adalah bahan budidayanya. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah peralatan budidaya. Ada dua jenis, ada alat pengolahan tanahnya dan ada alat pemeliharaan tanaman. Di alat pengolahan tanah ada 3 alat, ada garpu, sekop, dan cangkul. Untuk garpu fungsinya adalah untuk mengemburkan tanah, sedangkan sekop dan cangkul mempunyai fungsi yang hampir sama, yaitu untuk menggali tanah dan untuk melubangi media tanam. Kemudian yang kedua ada alat pemeliharaan tanaman, yaitu berupa ada gembor, koret, dan sprayer. Kita tahu ya kalau gembor itu fungsinya untuk menyiram tanaman, dan kalau untuk koret hampir bentuknya seperti cangkul, ini fungsinya untuk bersihkan rumput, sedangkan sprayer gunanya untuk menyemprotkan pestisida, yang mana pestisida itu sendiri adalah gunanya untuk menyerang hama dan penyakit. Yang kedua kita akan membahas bahan budidaya tanaman sayuran. Bahan pertama yaitu ada benih atau bibit. Nah, sekarang apa sih beda benih dan bibit? Bedanya adalah secara fisik bisa kalian lihat sendiri kalau benih itu masih berbentuk biji, sedangkan bibit itu berbentuk tanaman yang kecil. Bahan yang kedua ada pupuk. Pupuk ini fungsinya untuk menyuburkan tanah. Dan ada 2 jenis pupuk. Yang pertama yaitu ada pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Pupuk organik tentunya pupuk yang berasal dari alam, sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk buatan. Dan yang selanjutnya ada pestisida. Ada 2 jenis pestisida, ada pestisida alami dan ada pula pestisida buatan. Fungsi dari pestisida sendiri adalah untuk mengendalikan hama dan penyakit. Berikutnya ada media tanam. Media tanam dibagi menjadi 2, ada media tanam organik dan media tanam anorganik. Yang akan kita bahas pertama yaitu ada media tanam organik. Ada 3 contoh, ada arang sekam, ada kompos, dan sabut kelapa. Arang sekam merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi, dan warna hitam pada arang sekam dapat mempercepat proses perkecambahan. Sedangkan kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasa tanaman. Fungsi utama kompos adalah dapat memperbaiki tanah. Kemudian ada sabut kelapa. Sabut kelapa sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Serat kelapa dapat menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai untuk daerah yang panas. Di media tanam anorganik ada 5 contoh. Yang pertama yaitu pasir, yang kedua ada gel, yang ketiga ada pecahan batu bata, keempat spon, dan yang kelima ada vermikulit dan perlit. Yang pertama yaitu pasir. Pasir cukup baik untuk dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Dan jenis pasir yang biasa digunakan untuk media tanam yaitu pasir malang dan pasir kali. Dan yang kedua ada gel. Gel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya tanaman yang cocok menggunakan media tanam ini biasanya tanaman indoor. Bahan yang selanjutnya ada batu bata. Batu bata mempunyai kandungan hara yang rendah sehingga biasa diletakkan di bagian dasar pot karena drainase dan aerasinya baik. Dan keempat ada sponge. Sponge digunakan untuk budidaya tanaman hias. Yang terakhir ada vermikulit dan perlit.
bahan organik yang berasal dari pemanasan keping-keping kaca. Sekian untuk sarana budidaya tanaman sayuran. Materi yang Ibu sampaikan merupakan materi pokok sehingga kalian bisa menambah wawasan kalian dengan membaca referensi yang ada di manapun seperti di Google, di buku, atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.